Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif, meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus dapat mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang. Strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi dan sekaligus menjaga keberlanjutan APBN. Langkah-langkah yang akan dilakukan dan sedang terus dilakukan adalah stabilisasi ekonomi, terus ditingkatkan, baik melalui diplomasi perdagangan, peningkatan investasi melalui negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor, termasuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal untuk berbagai program perlindungan dan juga memperkuat perlindungan sosial. Ketiga, menjaga APBN agar tetap terus sehat, kredibel, dan berkelanjutan, dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, dan PNBP. Menjaga defisit dan utang secara hati-hati dan prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, serta terus menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas APBN. Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN dan Danatara terus dilakukan. Indonesia terus memelihara posisi non-blok dalam suasana persaingan global yang cenderung mencari blok. Melalui diplomasi proaktif dan negosiasi secara strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara penting lainnya akan membuahkan situasi yang menjaga kepentingan Indonesia. Indonesia melakukan pertemuan dan pembahasan untuk dapat menjaga proses negosiasi yang komprehensif dan berfokus pada penguatan ketahanan energi, akses pasar, dan tarif yang kompetitif, serta percepatan deregulasi untuk mengembangkan rantai nilai melalui kerjasama industri strategis. Negosiasi yang mencapai win-win solution dipastikan tetap akan menjadi prinsip penting untuk menjaga kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa. Kepentingan nasional tetap dijaga dengan terus mengutamakan transfer teknologi, inovasi, baik di sektor kesehatan, pertanian, energi, dan bahkan sektor militer. Sebagai upaya penguatan dan mitigasi dampak negatif dari tarif Presiden Trump, pemerintah juga memperluas penetrasi ekspor produk unggulan di kawasan potensi lainnya, termasuk ASEAN Plus 3, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Cina, BRICS, dan Eropa. Proses negosiasi mencari pasar baru bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan, namun tidak berarti mustahil untuk diwujudkan. Segenap komponen bangsa, baik di internal pemerintah, dengan DPR, maupun berbagai stakeholder dunia usaha perlu untuk ditingkatkan semangat bekerja bersama dan bekerja sama. Ini adalah semangat kebangkitan nasional yang terus perlu kita nyalakan dan tidak boleh padam sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Ibu dan Bapak anggota Dewan yang kami muliakan, Ibu Ketua dan pimpinan Dewan yang terhormat, dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial,
dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada 8 strategi yang mendukung agenda pembangunan. 1. Ketahanan pangan, 2. Ketahanan energi, 3. Makan bergizi gratis, 4. Program pendidikan, 5. Program kesehatan, 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, 7. Pertahanan semesta, dan 8. Akselerasi investasi dan perdagangan. Untuk ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, APBN 2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Perkuatan rantai pasok dan hulu hingga hilir, serta menggunakan instrumen kebijakan terutama fiskal untuk mendukung subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, dan perluasan lahan pertanian, serta penyediaan benih unggul dan peningkatan serta penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menjaga pasokan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan merupakan 2 hal yang cukup menantang, namun harus dilakukan. APBN juga mendorong akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha, serta penguatan lumbung pangan. Kedua, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan lifting minyak dan gas, serta menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbagai program seperti melanjutkan program B40 menuju transisi B50 ditopang dengan dukungan fiskal. Kebijakan ditopang untuk investasi infrastruktur dan distribusi bahan bakar nabati, pengujian teknologi kendaraan, serta pengembangan ekosistem energi terbarukan. Pemerintah akan memperluas investasi proyek-proyek energi bersih, tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bahkan waste to energy. Ketiga, memperkuat efektivitas program makan bergizi gratis untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program MBG didesain untuk meningkatkan gizi, memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah. Pada tahun 2026, MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kualitas makanan harus terus dijaga semakin baik. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan memaksimalkan multiplier atau efek pengganda di bidang ekonomi. Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini, dan perguruan tinggi. Penguatan kualitas tenaga pengajar dan penguatan pendidikan vokasi akan terus didukung. Program unggulan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai 727 triliun hingga 761 triliun rupiah. Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk peningkatan program jaminan kesehatan nasional sebagai asuransi kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas
serta meminimalkan beban biaya kesehatan di tingkat masyarakat. Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, dan menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil. Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara 181 triliun hingga 228 triliun rupiah. Prioritas keenam, memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan mengakselerasi ketahanan pangan serta mewujudkan kesejahteraan. Upaya tersebut akan direalisir melalui akselerasi desa mandiri, serta penguatan koperasi di tingkat desa kelurahan dengan terbentuknya koperasi merah putih dan UMKM di dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan masyarakat. Program prioritas ketujuh adalah perkuatan pertahanan semesta. Ini untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik. Upaya penguatan pertahanan semesta menuju minimum essential force ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan terus meningkatkan pemberdayaan industri strategis dalam negeri, memperkuat komponen cadangan, kapasitas sumber daya manusia dalam penguatan teknologi ditingkatkan, dan keamanan cyber diperkuat sebagai salah satu pilar pertahanan negara. Dan prioritas ke-8, mengakselerasi investasi serta peningkatan daya saing di dalam perdagangan ekonomi global dan penguatan global value chain. Pemerintah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN Indonesia di tingkat nasional atau bahkan di tingkat global.